Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita kedatangan berita baru ya, yaitu dari Bandai. Dan ternyata Anifnya dipercepat ya. Gila. Anif tuh besok cuy, ternyata cuy ya. Anifnya besok. Oke, kita lihat ya. Kaido Hybrid sesuai prediksiku. Udah pasti ini ekstrim ketiga antara Luffy sama Law dan Kid cuy. Nah itu karakter-karakter awakening. Antara Law, Kid sama Luffy Gear 5 itu sangat berbahaya. Dan bisa jadi Luffy itu besok nggak ada guarantednya. Itu bisa jadi sih. Agak berbahaya juga ya. Karena udah pertama kemarin tahun lalu Luffy Anif itu ndak guaranteed, kemungkinan besok bisa jadi dia tidak guaranteed juga, bisa jadi. Oke, kita lihat dulu ya si Lord Kaido nih cuy. Oke. Bolo Bread ya pertama, ini kan Kaido model lama cuy. Bolo Bread. Wait, aku kecilin suara musiknya, nggak kedengeran suara Kaido cuy. Oi, Lin. Gitu deh. Oi, Rindy. Tanoshii ne. Dan Kaidonya runner loh, beneran loh jadi runner. Akhirnya dia jadi attacker. Oi. Omaera no chikara misete miru. Woi. Oh gila. Gila, langsung berubah cuy. Tak kira Kaido itu harus kayak proses berubah gitu cuy. Ternyata dia langsung gini. Basic attack-nya cuy. Basic attack-nya ya. 1, 2. Tembakan ketiga itu nyembur cuy, dan kemungkinan kayaknya ke knockback soalnya dia terdorong. Ini skill tembakan Tatsumaki yang angin ya. Tatsumaki. Oke, dia runner ya. Alright. Nah, ini nih. Ini skill 2-nya cuy. Aku curiga skill 2-nya teleport. Dan ini nggak bisa dipukul ya karena dia terbang ke atas. Mana darahku cuy. Gila sih. Gila. Bisa kayak gitu ya. Sakit banget cuy ini damage-nya cuy. Ini kalau nggak salah pas si Kaido ngehantem si Luffy pas lagi pingsan. Nah, gila cuy. Oke, kita lihat di penjelasan skillnya ya. Nah, kalau udah ada videonya sih, nah videonya aja. Ini lebih jelas ya HD. Lebih jelas ya. Oke, ini kan pas zaman dia dibully cuy. Mengingat masa-masa dia dibully. Emang bener-bener monster. Ya sih, itu ke knockback sih. Skillnya dia yang nembak angin itu cepet banget tuh cuy. Awas. Berarti kemungkinan skillnya susah ketebak ya. Memang car hijau itu dominan susah ditebak. Ragnaraku. Dan ini ya, kalian perlu tahu satu hal cuy. Kaido itu karakter aneh keempat ya. Kaido itu karakter aneh keempat. Mana ya tulisannya? Ada cuy tulisannya cuy. Dia itu karakter aneh. Mana? Sini kali ya. Wait aku cek dulu ya. Ada tulisannya loh. Pas perilisan itu cuy. Belum diupload sama Bandai. Ya belum diupload ya. Kaido itu udah bener karakter Anif keempat, jadi besok itu udah Anif.
Asep itu udah aneh. Biasanya kan aneh itu akhir Januari ya, ini malah awal Januari gitu. Langsung dibombardir sama ekstrim. Dan ya ini runner hijau 1-0. Warnanya hijau lagi, Big Mom merah cuy. Anda melawak Anda. Kocak hijau terus loh. Jackie hijau, Jepir hijau. Ini penggantinya Oden sih, tapi nggak tahu ya kecepatannya bakal kayak Oden apa biasa aja cuy. Oke. Skill 1, Conqueror of the Three World Ragnaraku. Oke. Oh ini tadi skill yang ngantem ke bawah itu skill 1 tuh. Ketika the enemy team has treasure area, move toward the enemy. Oh ya bener, move toward the enemy, ngetele. Jadi si Kaido ini bisa teleport karena tulisannya move toward ya, dia bisa teleport. Bahaya banget. Area farther from you, also deal a mid range area. Oke, damage-nya mid range area, tapi teleportnya jauh banget. When the enemy team does not have a treasure area, deals mid range area. Oh, ya. Damage dealt with ignore damage reduction. Ini harus punya sih. Runner mengabaikan damage reduction. Malah langsung di counter Big Mom ya. Tapi masalahnya dia itu hijau cuy. Dia itu hijau. Nullify stagger, lalu acquire speed debuff effect. Oh ya, bikin musuhnya nggak bisa jalan cepat. Oke. Ya gila, mengabaikan damage reduction cuy, langsung di counter Big Mom ya. Tapi masalahnya dia hijau. Langsung skill 2 entertain me. Oke. Long range area attack. Oke. Gimana ya caranya biar bisa ngeliat dua ya? Nah, gini kali cuy. Gak bisa ya? Wait. Copy video address. Aku pengen sekalian cuy. Biar buka video. Oke, bisa nggak sih di zoom? Alright. Oh nih jurus anginnya ini entertain me ya. Aduh kecilan cuy, gimana ya? Entertain me harusnya nih tak pindah ke tab yang baru cuy. Emang menyedihkan ya. Ya udahlah, entertain me ini tuh jurus yang angin ini. Nah ini nyembur angin. Kayaknya sih dari skill seperti ini dia itu multiple hit ya, kayaknya cuy. Lalu di sini saat dia menggunakan skill itu, saat dia menggunakan skill entertain me, dia itu change to inflict recovery block, bisa ngeblok kill musuh ketika memberikan damage-nya tersebut ya. Lalu when dealing damage to enemy with 70% or more max HP remain. Oke. Dari skillnya nih ya, ketika memberikan damage ke musuh yang darahnya 70% ke atas, nah dia bakal menambahkan itu damage tambahan cuy, fixed amount damage. Ada fixed amount damage nya cuy, gila. This will deal a fixed amount of damage and will not increase dua critical bikin terlalu sebelah musuh. Saat dia menggunakan skill ini dia invisible. Nah terus damage-nya itu kan ini udah fix amount, jadi damage-nya itu dia nggak bakalan sakit cuy. Nah, ya. When dealing damage to enemy with 70% or more of their max HP remaining. Apakah damage-nya 70% berdasarkan HP musuh ya? Soalnya aku bingung sama teksnya cuy. Biasanya kan kalau JP itu kan gampang tuh dipahami. Kalau JP itu kan dia 70% max HP enemy ya, dinasti. Enemies remaining HP 70%. Oke. Lalu si Kaido, aku agak bingung di bagian teksnya cuy. When dealing damage to an enemy with 70%. Ketika dia teksnya tuh kalimatnya tuh ketika cuy, ketika memberikan damage ke musuh yang darahnya di atas 70%. Nah, damage-nya dia ada damage yang berdasarkan fixed cuy. Jadi damage-nya udah fix. Nggak bisa di crit, nggak bisa ditambahin, dan itu pasti damage-nya itu berdasarkan HP max musuh yang tersisa ya. Misalnya darahnya musuh 10.000, nah nanti yang berkurang itu nggak tahu dah, soalnya dia itu
ada fixed amount. Nah ini nggak tahu damage fixednya berapa cuy, agak absurd ya. Lalu kalau trade-nya, oke kita ke trade. Aku agak bingung sama itu cuy, maksudnya gimana dah. Aneh banget. Coba teksnya tuh kayak Jaeper nih. Nih, kayak Jaeper tuh gampang kan dipahami kan. Damage dealt will change based on the enemy max HP. Ini kan jelas banget damage yang diberikan berdasarkan darah musuh kan. Nah, kayak gitu cuy. Lalu di sini juga ditulisin this will deal a fixed percentage of damage. Nah, ini udah fix damage-nya berdasarkan HP sisa musuh 70%. Nah, ini kan udah ada kalimat when-nya juga. Aku agak bingung sama si Kaido. Dia pakai when-wenan. Tuh aku nggak ngerti. Ya lihat besok lah ya. Berapa persen ini. Lalu ketika mencabut treasure, resist stagger and bang down. Tidak gampang di cancel ya. Siap. Jadi kalau dia di cancel dia bakal turun. Lalu ketika when dealing damage on 1 and 2 hit normal attack combo, 50% chance untuk ngeblok recovery darah musuh short, waktunya 15 detik. Oke siap. Kaido ini karakter yang suka ngeblok heal ya, GG. Lalu ketika menyerang musuh yang sedang dalam parameter boost atau dalam posisi punya buff, remove status effect applied dan buff gitu. Kaido bisa ngapus efek state. Alright. Jadi Kaido, Big Mom itu dua karakter anti Shanks ya. Jadi mereka semua bisa ngapus state, anti Akainu, anti Jaeger. Tapi Jaeger tidak punya parameter boost ya. Jadi untuk lawan Jaeger ini pasti agak susah cuy. Susah, jadi mungkin dia bakal ngandelin damage fix mon ini kayaknya sih. Lalu trade Kaido selanjutnya, ketika spawn increase cooldown time skill 1 and increase. Hah? Oh, I see. Oh, ini trade baru cuy, mode baru cuy. Jadi kalau dia baru hidup, skill satunya dia cooldownnya bakal cepet banget 50%. Selama 10 detik. Jadi dia pas lagi posisi punya speed buff dia bakal lari kenceng plus skill satunya cepat cooldownnya. Oke, siap. I see. Oke, trade 1 ini kan trade karakter kan. Ini trade satunya nih. Ketika musuh tidak dalam di treasure area, you capture treasure, increase capture speed 50%. Oke. Ketika musuhnya tidak berada di treasure area, capture speednya naik 50%. Ini maksudnya gimana cuy? Intinya kan kamu nyambut emang pasti sendiri kan. Ini aneh banget sih. Ini trade yang agak absurd ya. Kenapa nggak tulisannya ketika temanmu tidak berada di treasure area gitu? Ini kenapa harus musuhnya yang nggak di treasure area? Kan musuh kan pasti selalu berada di treasure area untuk menjaga kan, apalagi buat nge-cancel. Aduh, agak lain. Oke, trade selanjutnya ketika memberikan damage ke musuh yang 70%. Ini nih. Ketika memberikan damage ke musuh yang darahnya di atas 70% atau lebih, meningkatkan cooldown time enemy dot 50%. Oke, ini nyambung ya sama trade skill 2-nya ya. Jadi skill 2 dapat trade tambahan juga. Lalu Kaido punya HP 1 kali recovery 15%. Dia punya 2 nyawa ya. Punya 2 nyawa. Lalu lanjut ketika menyerang musuh yang terkena recovery block, increase damage deal 30% dan recovery darahnya Kaido 5%. Darahnya dari mukulin orang kena recovery block cuy. Agak absurd ya untuk meta sekarang ya. Musuhnya Big Mom ngasih efek bakar, terus ini Kaido ngasih efek recovery block. Bukannya efeknya malah tubruk-tubrukan ya untuk meta sekarang ya. Agak lain juga ya. Misalnya musuhnya dikasih Big Mom kan runner juga kan. Misalnya musuhnya dikasih recovery block terus Big Momnya nafsu mau cabut track, dia nyetrum, otomatis ini hilang dong. Ini karakter nih harus solo kayaknya cuy. Nggak boleh diganggu cuy, harus one on one ya. Oke, lanjut. Ketika diserang, ketika Kaido nerima damage nih sekarang.
ketika Kaido menerima damage yang musuhnya punya buff, reduce damage 30% dan reduce cooldown skill 2 5%. Oke. Jadi kalau dia dipukulin dia dapat skill 2 sih Kaido. Lalu recovery 30% dan reduce cooldown skill 1 20% saat mendapatkan treasure. Oke, itu trade runner normal ya. Itu oke. Dan ya itu doang. Dia tipe-tipe karakter recovery block ya. I see. Dan dia juga kayak si gini cuy, Diamantot ya. Ya Diamantot, tapi dia dengan cara harus mukul doang cuy, gampang banget, basic attack doang dia udah hapus stat GG. Oke. Kaido nih, strategi saat menggunakan Kaido. Kaido adalah runner yang bisa menggunakan skill 1. Easily speak up on enemies. Ya, ini easily-nya ini maksudnya tuh dia gampang untuk nyamperin musuh ya, gampang banget karena emang ya dia teleport cuy. And by attacking enemies with recovery block status akan meningkatkan damage yang kamu berikan. Jadi kalau kita mukulin musuh yang terkena efek recovery block, damage yang kita berikan naik. Ya anggap aja Kaido versus Kaido, udah saling recovery block aja cuy, udah nggak bakal ada yang dapat mungkin ya. Walaupun mungkin dapat pasti ada yang dirugikan ya. Yang satu kena recovery block pasti mati cuy. Battle selanjutnya ya. Oke, lalu masalahnya dia itu nggak mengabaikan musuh saat cabut treasure cuy. Jadi dia harus ngekill dulu, beda sama Big Mom. Aku kalau nyebut brokenan Big Mom atau Kaido, aku lebih nyebut runner broken itu kayak Big Mom. Ini Kaido harus lawan musuh dulu, harus lawan dulu. Alright, lanjut. Oke, ini yang tele ya, cara menggunakan skill 1. Intinya kamu harus nargetin dulu, nanti kamu baru hantam cuy. Nah, damage-nya ini itu mengabaikan reduce damage musuh, jadi damage-nya udah pasti kencang. Entertain me, nah ini long range skill attack. Nah, sense it makes you invisible. Nah, jadi pas kita menggunakan skill 2 kita invisible. Lalu kita juga bisa recovery block musuh. Ini kayaknya jaminan sih. Saat menggunakan skill 2 jaminan ngeblok recovery musuh. Juga saat menggunakan attack, since this attack deal an extra fixed amount damage to enemy. I am dangerous with a lot of HP. Oh ya benar. Skill 2-nya si Kaido ini harus benar-benar diarahkan ke musuh yang darahnya di atas 70%. Kayaknya kalau dia memberikan damage ke musuh yang di bawah 70%, ini damage-nya bakal biasa aja gitu. Soalnya ini sangat jelas dituliskan ya. Jadi ini ditulisan di paling bawah cuy. Aim for enemies with a lot of remaining HP. Jadi kita diperintahkan atau diajarkan untuk targeting musuh yang punya banyak darah. Antara GG dan B aja ya. Aku mau bilang B aja, kasihan dia ekstrim aneh. Tapi aku belum nyoba sih untuk gameplay tipe-tipe recovery block ini ya. Kenapa? Masalahnya tipe-tipe recovery block gini hijau lawan Akainu, dia kan nggak punya efek anti gini ya, anti gitu cuy, anti efek buruk ya. Berarti kalau Kaido versus Kaido itu saling merugikan cuy, saling merugikan satu sama lain, sama-sama recovery block. Jadi misalnya kita rebutan flag di tengah, tes, kita lagi gelut nih di tengah cuy, saling cabut. Nah otomatis orang yang menang itu nggak untung juga sih cuy, masih bagusan King kayaknya. Ya sih, untuk urusan gini kayaknya masih bagusan King. Tapi Kaido GG juga, dia punya anti cancel cuy. Well you capture treasure, resist, stagger, and bang down. Ini anti cancel yang lumayan. Tapi aku bingung, teksnya dia itu kok nggak komplit banget ya. Kok teksnya itu kayak relax. You know relax? Teksnya persis kayak relax. Nih. Ketika mencabut treasure, resist, stagger, effect dah. Nah, tinggal tambahin aja kalau si Kaido cuy. Resist, stagger, effect, and bang donut gitu doang cuy. Lah, terus
Terus cancelnya gampang apa mudah tuh? Coba Oden ya. Coba Oden. Ketika mencabut Treasure, resist, stagger, and bang down, iya. Berarti dia itu di cancel dengan cara di knockback cuy. Knockback langsung ke cancel. Dia nggak kayak Marco atau King ya, jadi susah di cancel tuh enggak cuy. Dia gampang di cancel pakai knockback. Persis nih kayak udah nih. Resist, stagger, and bang down, otomatis saat dia lagi cabut Treasure, dia itu bakal bisa di cancel ya, cuman dia itu punya minus lagi cuy. Satu hal yang dia nggak punya ya, ini trade satu darah dia nggak punya cuy. Dia nggak punya trade satu darah ya. Yamato juga nih, ketika mencabut Treasure, resist, stagger, and bang down kanan. Nah masalahnya Kaido nggak punya satu darah ini cuy. Jadi dia itu kalau dia lagi nyabut emang dia nggak bisa di cancel, tapi dia bisa mati dari proses pencabutan ya. Soalnya di trade-nya Kaido tuh nggak ditulisin bahwa dia itu punya nyawa tambahan saat cabut ya. Di sini emang ada nih recovery 15%, nenek. Tapi biasanya yang trade 15% recovery ini kalau dipakai karakter dia jadi downnya cuy, jadi ke cancel. Dia ke cancel dengan proses matinya, terus bangkit lagi dengan 15% darah. Nggak bisa megang terus ya. Nggak tahu dah. Aku agak bingung cuy. Soalnya runner-runner yang kayak begini itu kayak Marco cuy. Kayak Marco. Where is Marco? Marco itu nih tuh. Marco dia punya nyawa 2 kan. Kalian pasti pernah pakai Marco ataupun lawan Marco. Marco itu dia itu emang susah di cancel dan nggak bisa di knockback. Nah ini dia anti knockback. Kalau Kaido bisa di knockback, jadi nge-cancelnya pakai knockback. Lalu si Marco ini kan punya nyawa nih. Pas nyawanya diaktifin kan dia ke cancel kan. Nah itu persis tuh kayak Kaido nanti. Jadi nanti kalau Kaido proses lagi cabut Treasure, dia pasti bisa dimatiin dengan cara dimatiin apa ya sebutan, di cancel dengan cara dimatiin. Nah gitu cuy, cancel dengan cara dimatiin. Dan tenang, Kaido itu tidak kebal efek buruk. Jadi kalian kalau misalnya pakai karakter mau ngasih dia efek setrum, ngasih efek bakar, ngasih efek incinerate, itu masuk semua karena si Akainu tuh masih bisa lah lawan Kaido, masih bisa. Intinya yang bagus itu ya ini, dia saat cabut Treasure dia wajib di knockback itu doang. Kalau kalian tidak punya skill knockback, dia nggak bisa di cancel. Dia udah pasti tetap nyabut kayak Yamato sih. Ya 11-12 trade-nya. Cuman dia nggak punya itu doang, yang sisa satu darah tuh. Itu padahal trade yang paling brutal untuk runner yang punya efek anti cancel ya, paling brutal. Karena kalau dia tidak mati dan menyisakan darah satu, dia bakal terus nyabut terus. Beda banget sama Kaido ya. Jadi hati-hati ya kalau pakai Kaido ya. Jadi kalau kalian mati ya udah cancel, kalian harus lawan musuh tersebut atau keluarin musuhnya dari trade. Tapi kalau nyawa kalian sudah kepakai yang ini, yang 15% ini, ya udah mati cuy, mati, next try. Dan ya gitu aja untuk review Kaido. Gila juga sih karakter runner yang punya recovery block. Oke, jadi gitu aja untuk review dari saya. Thank you nih teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa besok di Kaido ya. Oke, sampai jumpa, bye bye.